Shalom untuk kita semua. Nama saya Rezeki Sitanggang, NIM 210101074 dari grup B semester 1. Saya akan menjelaskan tema-tema besar dari kitab Pentateuch, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, dan Imamat. Pertama yaitu kitab Kejadian. Tema-tema besar dari kitab Kejadian: 1. Permulaan sejarah manusia. 2. Permulaan bangsa Israel. Kedua yaitu kitab Keluaran. Tema-tema besar dari kitab Keluaran yaitu 1. Penindasan orang Israel dari Mesir. 2. Pembebasan orang Israel dari Mesir. 3. Pendidikan bangsa Israel dalam perjalanan ke Gunung Sinai. Kitab ketiga yaitu kitab Imamat. Tema-tema besar yang terdapat dari kitab Imamat yaitu 1. Cara menghampiri Allah atau pendamaian. 2. Yaitu cara hidup di hadapan Allah atau kekudusan. Sekian dan terima kasih. Shalom, nama saya Ona Maristoli Sinaga. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tema-tema besar yang ada di dalam kitab Bilangan, Ulangan, Yosua, dan Hakim-Hakim. Seperti yang kita ketahui, kitab Bilangan dan Ulangan di dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama termasuk di dalam kitab Pentateuch atau kitab Taurat. Tema-tema besar di dalam kitab Bilangan ada 3, yaitu yang pertama, bangsa Israel di padang gurun. Yang kedua, campur tangan asing. Yang ketiga, Allah mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Tema-tema besar di dalam kitab Ulangan ada 5, yaitu yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, wejangan Musa yang pertama, yang menceritakan kembali sejarah Israel yang baru mereka alami. Yang ketiga, wejangan Musa yang kedua, yang menceritakan kewajiban-kewajiban utama perjanjian. Yang keempat, wejangan Musa yang ketiga, yang memperbaharui dan mengesahkan perjanjian. Yang kelima, berbagai kegiatan Musa yang terakhir dan kematiannya. Itulah tema-tema besar yang ada di dalam kitab Bilangan dan Ulangan. Yosua dan Hakim-Hakim di dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama termasuk di dalam kitab sejarah. Tema-tema besar di dalam kitab Yosua adalah yang pertama, persiapan untuk masuk dan menduduki Kanaan. Yang kedua, menaklukkan tanah yang dijanjikan. Yang ketiga, membagi tanah sebagai milik pusaka. Yang keempat, amanat-amanat perpisahan Yosua. Yang kelima, penutup. Dan di dalam tema-tema besar dalam kitab Hakim-Hakim ada 3. Yang pertama, ketidaktaatan dan kemurtadan Israel diperkenalkan. Yang kedua, sejarah penindasan Israel dan pembebasan oleh hakim-hakim. Yang ketiga, berbagai ilustrasi kekacauan rohani, moral, dan sosial di Israel. Shalom, nama saya Febrina Brugintimunte. Saya akan menjelaskan tema-tema besar dari kitab Rut sampai 1 Raja-Raja. Yang pertama, kitab Rut. Tema besar dari kitab Rut yaitu bagaimana seseorang wanita Moab yang masih muda diperkaya dengan kesetiaan, kerajinan yang rendah hati, serta menerima nasihat dari seorang teman yang lebih tua. Yang kedua, kitab 1 Samuel. Tema besar dari kitab 1 Samuel yaitu berisi sejarah Israel dalam masa peralihan dari zaman hakim-hakim sampai pada zaman raja-raja. Yang ketiga, kitab 2 Samuel. Tema besar dari kitab 2 Samuel yaitu masa pemerintahan Daud. Dan yang keempat yaitu kitab 1 Raja-Raja. Tema besar dari kitab 1 Raja-Raja yaitu raja-raja Israel dan Yehuda.
Shalom, nama saya Putri Setia Zebua, NIM 210101073, Prodi PAK dari Grup B, mata kuliah Pengantar Pengetahuan Perjanjian Lama dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tema-tema besar yang ada di kanonisasi Perjanjian Lama yang terdapat di kitab 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan Ezra. Di dalam 2 Raja-Raja, tema-tema besarnya adalah merupakan sejarah hari-hari terakhir tentang Elia, 2 sejarah tentang Elisa, 3 peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam sejarah Yehuda dan Israel. Di dalam kitab 1 Tawarik, silsilah Adam sampai pemulihan dan silsilah Saul sampai kematian Saul, 2 masa pemerintahan Daud, dan yang ketiga seleksi pilihan. Di dalam kitab 2 Tawarik, tema-tema besarnya adalah masa pemerintahan Salomo, kebodohan Rehabeam mengakibatkan perpecahan kerajaan, 3 sejarah dari berbagai masa pemerintahan Rehabeam sampai Zedekia, 4 Hizkia, pembangunan dan keajaiban luputnya Yerusalem, terbuang dan kembali, dan yang keempat kitab Ezra, kembalinya orang-orang buangan dari Babel, 2 pembangunan bait suci dimulai, 3 penyelesaian bangunan, 4 perjalanan Ezra ke Yerusalem, dan yang kelima adalah reformasi besar-besaran. Shalom, perkenalkan nama saya Rinci Rahel, NIM 210101075, Prodi PAK, grup kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kanonisasi kitab Perjanjian Lama dari kitab Ester, dari kitab Nehemia maksud saya, sampai kepada Mazmur. Baik, sebelumnya kita akan lanjut ke apa saja sih, dalam mana saja sih kitab Nehemia, Ester, Ayub, dan Mazmur. Mari kita simak. Oke, kitab Nehemia, Mazmur, Ayub, Ester, ya, itu termasuk dalam kitab Ketubim. Kitab Ketubim yang termasuk dalam kitab Ketubim ialah Tehiliam atau Mazmur, Iyob atau Ayub, Misyale atau Amsal, Rut atau Rut, Shir Hashishrim atau Kidung Agung, Kualet atau Pengkhotbah, maksud saya Kuahelet. Itu kitab Pengkhotbah. Ekah, kitab Ratapan, Ester atau Ester, Daniel atau Daniel, Ezra atau Ezra, Nehemiah atau Nehemia, 1, 2 Dibre, Hayamim atau kitab 1, kitab 2 Tawarik. Baik, kita lanjut ke kitab Ester. Dalam kitab Ester ini bagian dari Alkitab bahasa Ibrani yang ada juga dalam Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen maksud saya. Termasuk golongan kitab Ketuvim. Ya, Ketuvim. Yang isinya riwayat tentang orang Yahudi pada zaman kerajaan Persia pada abad 5 sebelum Masehi, yang kemudian memulai hari raya Purim yang diperayakan sampai sekarang, diperingati sampai sekarang sekitar bulan Maret. Oke, di sini lebih banyak menceritakan tentang Haman yang dia itu pejabat tinggi, maksud saya pejabat tinggi di kerajaan Raja Ahasveros. Dia itu memimpin, dia setelah naik daun dia tuh kayak ada rasa kecemburuan gitu. Nah terus adalah Mordekai gitu, saudaranya, sepupunya Ester yang merupakan orang Yahudi. Jadi ceritanya ini lumayan panjang, jadi saya singkat. Jadi di dalam kitab Ester ini menceritakan tentang bagaimana kuasa Tuhan atas doa Ester yang dipanjatkan dan dibantu oleh orang-orang Yahudi yang akan
dia itu yang akan tahulah bagaimana cara Haman ini memusnahkan orang-orang Yahudi tersebut oleh kehendak Raja Ahasiweros. Gitulah ceritanya. Oke, Mak. Kita lanjut ke kitab Ayub. Dalam kitab Ayub, ini kitab yang paling rumit untuk ditelaah dalam Alkitab. Ya, menurut daftar Bryennios, Audat mendaftar 27 kitab hariannya. Maksudnya kitab dari daftar Bryennios. Oke, saya lanjut. Di dalam yang dimaksud itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Yesus Nafe. Maksudnya itu Yesus Nafe itu kitab Yosua. Terus Ulangan, Bilangan, Hakim-Hakim, Rut, 4 kitab raja-raja, Samuel dan raja-raja, 2 kitab Tawarik, 2 kitab Esdras atau Esther gitu kan, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, nabi-nabi kecil, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Shalom, perkenalkan saya Riri Simatupang. Saya dari Prodi PAK Grup B semester 1 dengan NIM 210101076. Di sini saya akan membahas tentang tema-tema besar dalam kitab Amsal sampai kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah tema-tema besar dalam kitab Amsal. Yang pertama, prolog, yaitu maksud dan tema-tema Amsal. Yang kedua, 13 ajaran hikmat bagi kaum muda. Yang ketiga, himpunan utama Amsal-Amsal Salomo. Yang keempat, perkataan tambahan orang bijak. Yang kelima, Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan para pegawai Hizkia. Yang keenam, kata-kata hikmat terakhir. Yang kedua itu adalah tema-tema besar dalam kitab Pengkhotbah. Yang pertama, pendahuluan, yaitu kesia-siaan hidup pada umumnya. Yang kedua, kesia-siaan hidup mementingkan diri yang dilukiskan dalam pengalaman pribadi. Yang ketiga, berbagai pengamatan tentang pengalaman hidup. Yang keempat, nubuat-nubuat penutup. Yang ketiga adalah tema-tema besar dalam kitab Kidung Agung. Yang pertama, judul. Yang kedua adalah syair pertama, mempelai wanita merindukan mempelai laki-laki. Yang kedua, syair kedua kekasih saling mencari dan berjumpa. Syair ketiga, iringan pernikahan. Syair keempat, mempelai wanita takut kehilangan kekasihnya. Syair kelima, kecantikan mempelai wanita. Syair keenam, puncak keindahan kasih. Yang keempat yaitu tema-tema besar dalam kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah berbagai nubuat mengenai hukuman dan teguran. Yang kedua, sisipan sejarah mengenai Hizkia. Yang ketiga, berbagai nubuat tentang keselamatan dan pengharapan. Shalom, perkenalkan nama saya Romoli Lumbantoruan dari Prodi PAK Grup B. Akan menjelaskan sedikit mengenai tema-tema besar dari kitab Hosea, Yoel, Amos, dan Obadjah. Berikut adalah tema-tema besar dari kitab Hosea, yaitu 1 judul, 2 perkawinan sang nabi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang ketiga, Hosea menegur kejahatan dan kesombongan bangsa Israel. Keempat, penghukuman yang pasti berlaku. Kelima, kemenangan kasih dan belas kasihan Tuhan. Yang keenam, ketidaksetiaan dan pemberontakan Israel akan berakhir dengan kehancuran dan penghukuman. Yang ke-8, belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang sabar. Dan tema-tema besar Alkitab Yoel itu 1, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Yang kedua, hukuman atas musuh-musuh bangsa Israel. Dan tema-tema besar dari kitab Amos itu 1 judul, 2 hukuman atas bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, nabi sebagai penyambung lidah. Yang keempat, hukuman terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Yang kelima, ratapan tentang Israel.
Yang keenam, rasa tentram yang palsu. Yang ketujuh, penglihatan pertama belalang. Yang ke-8, penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Dan tema-tema besar dari kitab Obadja itu 1. Nubuat tentang Edom. Sekian penjelasan saya mengenai tentang tema-tema besar dari kitab Hosea, Yoel, Amos, dan Obadja. Dan selanjutnya teman saya akan melanjutkan memaparkan kitab-kitab lainnya. Shalom, perkenalkan nama saya Rohanes Manjuntak, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup B, dari kelompok 4. Saya ingin menjabarkan tema-tema besar dalam Perjanjian Lama mulai dari kitab Yeremia sampai Daniel. Yang pertama, kitab Yeremia. Tema-tema besar dalam kitab Yeremia: 1. Panggilan dan penugasan Yeremia. 2. Firman nubuat Yeremia kepada Yehuda. 3. Peranan Yeremia sebagai nabi penjaga. 4. Firman nubuat Yeremia kepada bangsa-bangsa. 5. Tambahan sejarah tentang jatuhnya Yerusalem. Yang kedua, kitab Ratapan. Tema-tema besar dalam kitab Ratapan: 1. Penghancuran Yerusalem. 2. Murka Allah dan kesedihan Yerusalem. 3. Umat Allah yang tersisa dan harapan mereka. 4. Masa lampau, masa kini, dan masa depan Sion. 5. 2. Mengenai pemulihan. Yang ketiga, kitab Yehezkiel. Tema-tema besar dalam kitab Yehezkiel: 1. Panggilan dan penugasan Yehezkiel. 2. Nubuat tentang hukuman atas Yehuda dan Yerusalem. 3. Nubuat tentang hukuman atas bangsa-bangsa asing. 4. Nubuat mengenai pemulihan. Yang keempat, kitab Daniel. Tema-tema besar dalam kitab Daniel: 1. Latar belakang sejarah Daniel. 2. Pesan Daniel tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. 3. Berbagai penglihatan Daniel tentang bangsa Israel. Halo, nama saya Rosani Carama Purba. Saya dari grup B, Prodi PAK. Oke, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang tema besar dari Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk. 1. Tema besar dari kitab Yunus. Kitab Yunus adalah pada penghakiman orang-orang Niniwe dan menghukumnya. Susunan kitab ini juga disebut dengan panggilan Tuhan. Garis besar dari kitab Yunus adalah ketidaktaatan Yunus, teguran bagi Yunus, panggilan Tuhan diperbaharui, belas kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kedaulatan Tuhan. 2. Tema besar dari kitab Mika. Pada kitab Mika mempunyai tema besar, yaitu penghukuman dan pemulihan, di mana kasus keadilan Tuhan menyampaikan pengadilannya kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka tentang kesetiaan dan menuntut mereka untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kedua, masa kemuliaan yang akan datang. Ketiga, hukuman atas bangsa Israel dan bangsa Yehuda. 3. Tema besar dari kitab Nahum. Kitab Nahum adalah kitab dari nabi-nabi kecil pada Perjanjian Lama. Kitab Nahum mempunyai tema besar, yaitu 1. Menonjolkan aspek sifat Yahweh. 2. Registrasi atau pemulihan pada bangsa Israel dan Yehuda dalam penyerbuan pada masa yang dialami. 3. Kehancuran kota Niniwe dan ibu kota kerajaan Syria. 4. Tema besar dari Habakuk. Kitab Habakuk ini adalah keadilan.
Keadilan yang berada dalam tradisi nabi-nabi bangsa Israel ikut menggemakan mengenai keadilan, yaitu Yesaya dan Yeremia. Dalam kitab ini memperlihatkan bahwa sang nabi tidak bisa memahami keadilan Allah. Oke, dilanjutkan dengan teman kami. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Rosalin Sibarani dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Grup B. Saya dari kelompok 4 ingin menjabarkan tema-tema besar dari Alkitab Perjanjian Lama mulai dari kitab Zefanya sampai Maleaki. Yang pertama, kitab Zefanya memiliki tema-tema besar yaitu keputusan tentang penghukuman Allah, seruan kepada Yehuda, daerah yang mendapatkan hukuman Allah, tidak ada pengecualian bagi Yehuda, dan janji-janji yang maha kuasa. Kitab selanjutnya Hagai. Yang pertama pengantar, yang kedua pesan pertama yaitu taruh hal-hal utama di muka. Pesan kedua, lihat masa depan. Pesan ketiga, mulai dari sekarang, dan pesan yang terakhir yaitu pesan keempat, keselamatan dalam badai. Selanjutnya kitab Zakaria memiliki tema-tema besar yaitu kitab tentang ketujuh penglihatan, kitab nubuatan pertama yang yaitu tentang penghakiman, kitab nubuatan ketiga tentang penyelamatan, dan kitab nubuatan keempat yaitu hari Tuhan. Selanjutnya kitab yang terakhir yaitu Maleaki. Yang pertama adalah kasih Allah kepada Israel, para imam ditegur, umat ditegur, hal-hal yang akan datang, pertentangan umat dengan Allah, sisa-sisa umat setia, dan yang terakhir hari Tuhan.